Tensi politik tanah air diprediksi semakin panas usai pidato berapi-api yang dilakukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pernyataan Megawati Soekarnoputri menohok jelang masa kampanye pemilu 2024. Kritik hingga sindiran terlontar dari mulut Presiden kelima RI terhadap penguasa saat ini. Meskipun tidak disebutkan siapa penguasa yang dimaksud, sindiran itu tampaknya mengarah ke Presiden Joko Widodo. Jika melihat ke belakang, pengkhianatan Jokowi dan keluarga menjadi pemicu perang dingin antara bos Partai Banteng Moncong Putih dengan pemerintah dan lawan politiknya. Putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, merapat ke Partai Solidaritas Indonesia. Bukan sebagai kader biasa, tetapi langsung menjadi ketua umum. Kemudian manuver sang kakak, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres juga sangat kontroversial. Singkat cerita, putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023 terkait batas usia minimum capres dan cawapres memuluskannya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pesaing utama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, paslon usungan koalisi PDIP. Terkini, baliho Ganjar dan Mahfud dicopot sepihak di beberapa tempat, membuat Megawati semakin naik pitam. Akhirnya pada rapat koordinasi nasional Rakornas Relawan Ganjar dan Mahfud di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023, Megawati menyindir habis-habisan pemerintah yang dinilainya menghalalkan semua cara untuk melenggangkan kekuasaan. Megawati geram karena penguasa saat ini yang dinilainya semakin mirip dengan era Orde Baru. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Pernyataan tersebut disampaikan Megawati lantaran jengkel merasa kini tidak dihargai. Dalam acara yang sama, Megawati menyindir pihak yang seakan hanya ingin kekuasaan. Meskipun tidak menyebutkan siapa pihak yang dimaksud, tetapi Megawati menantang pihak itu untuk menghadapinya. Namanya kelompok-kelompok mau melakukan kekuatan kekerasan kepada rakyat Indonesia. Terus terang loh, hadapi saya. Saya boneka itu keliru besar. Saya menghormati Ibu Megawati. Saya sangat menghormati Ibu Megawati, tetapi saya sampaikan saya bukan bonekanya Ibu Megawati. Orang sudah tahu saya. Orang kalau sudah mengikuti saya tahu siapa Jokowi. Megawati Soekarnoputri secara belak-belakan menyindir penguasa yang tidak mau mengikuti aturan pembatasan jabatan 2 periode seperti semangat reformasi 1998. Pernyataan Megawati ini disambut dengan sorak-sorai dari ribuan relawan pendukung Ganjar dan Mahfud yang mengikuti pidato tersebut. Banyak pula dari mereka yang berdiri dari kursi lalu meneriakkan kata lawan dengan berulang-ulang. Sorak-sorai para relawan direspon Ganjar dengan meneriakkan seruan untuk memenangkan dirinya dan Mahfud MD dalam satu putaran. Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Karena saya di situ aja, di sana ada yang main. Megawati mengatakan
Ia seorang manusia yang juga punya rasa jengkel apabila tidak dihormati. Padahal, ia merupakan seorang mantan presiden. Lebih lanjut, Megawati mengajak rakyat Indonesia untuk tidak takut melawan kecurangan yang mungkin terjadi pada Pilpres 2024. Enak aja undang-undang aja emang yang punya siapa. Ibu udah gemes benar. Udah pokoknya kita jalan terus kampanye. Kita lihat kalau ada yang dicurangi, kalau tidak boleh umpamanya lapangannya, kalau itu namanya kultur Orde Baru yang Ibu alami pada waktu dulu. Berkaitan dengan statement bahwa kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi itu pada pemilu presiden tahun 2014 diusung oleh PDIP dan diusung oleh Pak Jokowi dan didukung rame-rame, termasuk kami juga mendukung. Dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDIP, kemudian dikatakan mirip seperti Orde Baru. Saya katakan yang Orde Baru itu siapa, dan ciri-ciri Orde Baru dan tanda-tanda Orde Baru itu apa. Pak Gubernur gagal, maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah? Kemiskinan saya masih sedih. Brebes itu masih luar biasa miskinnya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Iya, saya gagal. Saya gagal. Kalau kemiskinan itu menjadi nilai nomor 1 dan itu membuat seorang gubernur tidak layak, izinkan saya nggak mencalonkan lagi. Mas Ganjar, skala 1 sampai 10, rapor Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Tidak menegakkan hukum, hak asasi manusia yang tadi dengan singgung ya? Enggak. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira berapa? Hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi itu yang jenengan singgung sebagian di antara. Ya, dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok. Kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Terima kasih. Merah itu Mas berarti. Itu 64 tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76 tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, dan itu Menko Polhukamnya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polhukam itu 76. Itu survei Kompas, buka aja survei Kompas yang. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Wong saya suka kok. Orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Mumpung ada di sini saya puaskan sekarang. Saya mengatakan begini. Malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Wah. Pilih orang baik yang ingin menegakkan kebaikan. Jadi kalau kita tahu, oh ini orang baik, pilih, jangan ragu. Tapi kalau kita lihat calon pemimpinnya siapapun dia, kita lihat, oh dia suka film porno, ya jangan dipilih. Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih. Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, jangan dipilih. Jangan dipilih.